Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Firdiani dari kelompok 5 program linier akan mencoba menjelaskan proses pengerjaan contoh soal yang ada di PowerPoint kami dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi, pertama-tama sebelum ke contoh soal, kita masukkan dulu solve. Kita masukkan dulu fungsi solvernya ya. Untuk mengaktifkannya, kita yang pertama klik menu file, terus option, terus di sini ada add-ins, terus analysis to pack, kemudian kita go, terus di sini sudah solver add-in, kita centang. Jika belum, dicentang ya. Terus kita tekan OK. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa lihat di data. Nah, jika terdapat seperti ini, berarti di sini solvernya sudah aktif ya, teman-teman. Kemudian, kita sudah bisa masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal di PowerPoint. Di slide 14, kita baca dulu. Di sini seorang pedagang menjual buah mangga, pisang, dan jeruk dengan menggunakan gerobak. Oke, pedagang tersebut membeli mangga dengan harga Rp8.000 per kilo, pisang Rp6.000 per kilo, dan jeruk Rp10.000 per kilo. Jadi ini sebagai modal, pedagang ini akan mencoba menjual dengan modal-modal segini. Nah, modal yang tersedia hanya Rp1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga, pisang, dan jeruk sebanyak 180 kg. Jika harga jual mangga Rp9.200 per kilogram, pisang Rp7.000 per kilogram, dan jeruk Rp11.500 per kilogram, maka berapa laba maksimum yang diperoleh? Nah, berarti di sini kita akan mencari keuntungan maksimum yang diperoleh dari pedagang tersebut. Oke. Nah, untuk selanjutnya di slide selanjutnya terdapat di sini ada formulasi program linier dengan variabel A sebagai mangga, B sebagai pisang, C sebagai jeruk. Terus mempunyai fungsi tujuan laba penjualan buah mangga yaitu Rp1.200, laba penjualan buah pisang Rp1.000, dan laba penjualan buah jeruk itu 1.500. Berarti dengan rumus nanti Z max-nya 1.200A ditambah 1.000B ditambah 1.500C. Dengan fungsi batasan 8.000A ditambah 6.000B ditambah 10.000C kurang dari atau sama dengan 1.200.000. Ini didapatkan dari modal. Terus batasan yang kedua ini adalah A ditambah B ditambah C lebih kurang atau sama dengan 180. Nah, di sini adalah batasan dari gerobaknya karena dalam satu gerobak itu hanya mampu menampung 180 kg buah saja. Oke, setelah kita lihat contoh soal, kita bisa langsung masuk ke Excel-nya lagi. Nah, untuk itu, setelah kita buka aplikasinya akan terlihat penampilannya seperti di layar. Jangan lupa kita selalu mengecek apakah solvernya ini sudah aktif. Nah, jika sudah aktif, baru bisa kita operasikan. Yang pertama, itu kita buat tabel. Jadi di sini kita di sini, oke, home. Kita buat dulu ya, tabel. Oke.
Setelah itu belum. Di sini juga kita buat tabel. Oke. Sudah ya. Nah, ini nanti kita besarin lagi, B-nya juga besarin. Kurang besar. C-nya juga diperbesar. D-nya juga diperbesar aja. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa langsung buat. Di sini ada Oke. Kita tulis di sini modal. Maaf. Itu. Kapasitas gerobak. Nah, jadi ini adalah fungsi batasannya. Terus di sini nanti batasannya ya. Pesan atau maksim. Kita buat di sini kan modalnya itu dengan batasan 1.200.000 rupiah. Dengan gerobak hanya mampu menampung 180 kg. Terus di sini jumlah buah. Nah, di sini masih belum diketahui ya. Kira-kira berapa jumlah buahnya. Terus di sini kita buat A, B, C ini sebagai variabel dari masing-masing. A ini sebagai mangga, B sebagai pisang, dan C sebagai jeruk tadi. Kemudian kita buat di sini, kan untuk modalnya tadi di A ini 8.000 rupiah. Yang B itu modalnya berapa tadi? 6.000. Dan yang C itu modalnya tadi 10.000 rupiah. Nah, untuk itu kapasitas gerobaknya hanya 1 ya. Nah, setelah itu kita buat di sini laba per buah. Di sini total labanya. Di sini total laba. Oke, maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Kita coba aja di sini. Fokusinnya. Oke. Oke, jadi tadi saya ada kesalahan sedikit. Harusnya yang kalimat-kalimat ini itu berada sejajar dengan jumlah buah. Jadi nanti di sini kita terlihat untuk A, ini untuk B, dan ini untuk C. Jadi laba per buahnya tadi kan A ini memiliki laba sebesar 1.200 ya. Terus yang kedua ini 1.000. Dan yang ketiga
Ini 1500. Oke, kita ulang. 1500. Nah, jadi nanti di sini ada jumlah buahnya. Yang di sini kan tabel baris untuk nama-nama buah ya atau variabelnya. Jadi nanti di sini jumlah buahnya. Nah, yang di sini sebagai fungsi batasan yang pertama, yang di sini untuk fungsi batasan yang kedua. Oke. Dan di sini juga nanti akan diisi total laba setiap buahnya, dan di sini total labanya. Jadi nanti kita akan mengisi yang kosong ini dengan rumus. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung memasukkan rumus. Oke, langsung saja. Di sini, di model, atau di C5 ya. Di sel C5 ini bisa kita langsung tulis rumus sum product, kita kurung, di sini aja. Jadi di sini dengan F4 dikali dengan ini. Oke. Terus ditambah F4 dikali dengan ini, dan yang C kita tekan F4. Salah guys. Oke. Ini kan tadi dikali dengan ini ya, terus ditambah ini F4 dikali dengan ini. Setelah itu tutup kurung, baru kita tekan enter. Maka di sini masih 0 ya, tapi ini untuk sementara. Dan yang kedua, yang di sini kita buat fungsi dengan buat rumusnya sum product juga. Buka kurung. Kita tekan yang ini, yang A. Terus itu dikali dengan ini yang satu ya, atau dari sel D6, kemudian ditambah oke, bisa diikutin aja terus lagi. Oke, tutup kurung. Jika sudah, jadi sebelumnya guys, kita koreksi lagi. Jika terdapat kesalahan seperti di sini, bisa kita masukkan lagi di sini ya. Dikali. Oke, jadi D3 dikali di sini D6, terus E3 dikali E6, F3 dikali F6. Setelah tutup kurung, kita tekan enter. Masih 0 juga, jadi di sini masih angka sementara. Kemudian kita dari kanan deh, dari sini kita akan buat sama dengan
Jadi kita buat F3 dikali F8. Oke. Kemudian enter. Yang di sini kita buat sama dengan ini dikali ini ya. Salah. Ini dikali enter. Kemudian yang ini juga sama. Kita tekan sama dengan dikali 1200. Enter. Nah, untuk total laba ini sama dengan ada D9 ditambah E9 ditambah F9. Enter. No. Oke. Nah, jika sudah, di sini kan masih nilai-nilai sementara. Dengan 0, 0, di sini juga 0, 0, 0, 0. Itu masih sementara ya. Jadi, untuk itu, kan rumusnya berarti sudah kita isi. Kita lanjutkan dengan fungsi solver yang terletak pada menu data. Terus di sini ada solver tadi yang sudah kita aktifkan. Kemudian isikan parameter seperti ini ya. Oke. Pertama kali kita lihat di sini kan sudah ada maksimumnya ya. Terus di sini kita isi dengan D10. D10 kemudian F4. Kemudian yang ketiga kita buat di sini. Di sini itu ada sebentar. D3. Jadi D3 dibagi F3. Ada D3. Oke. Setelah itu kita tekan add. Kemudian di sini sel referensinya kita buat C5. C6. Dan di sini B5 sama B6. B6 ya. Setelah itu kita tekan OK.
Nah, jika sudah, kita pilih solve. Kita okein. Nah, jika kita sudah tekan solve, maka sudah keluar hasilnya ya. Jadi di sini A ini harusnya dengan keuntungan yang maksimum 195.000 dengan penjualan buah mangga 0 kg, berarti seorang pedagang tersebut tidak perlu berjualan buah mangga dengan buah pisang 150 kg dan buah jeruk 30 kg. Nah, di sini total labanya dari masing-masing itu buah mangganya 0 rupiah karena tidak perlu dijual. Dengan yang B itu 150.000 dan yang C ini 45.000. Oke. Jadi ini total labanya ya. Ini yang sudah kita cari. Oke. Ini sudah kita ketemukan hasilnya. Oke. Dan ini. Oke. Jadi dengan penjualan mangga 0, pisang 150 kg dan jeruk 30 kg akan didapatkan laba maksimum Rp195.000. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.